Alhamdulillahi wa kafah wa salamun ala ibadihi alladhina astafah amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, bagi yang bahagia, bagi yang tidak bahagia mudah-mudahan selalu bahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara offline yang hadir di majelis ini dan secara online yang ada di hadapan saya di layar monitor ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص خصوصا إلى علمائنا في سلسلة أسانيد قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم حتى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار وزلاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang lalu kita membahas tentang mad lazim dan juga mad silah. Cuman yang mad silah ini belum kita kupas secara detail. Hari ini sebelum kita lanjutkan materi kita, saya ingin membahas lagi tentang mad silah. Kalau hari ini materinya sesuai di silabus, ini mad iwad, mad farqi, mad lin, mad tamkin. Lalu ada bonus tambahan yaitu tentang hukum ro. Walaupun kalian sudah tahu semua ini. Ya, tapi tetap ini dalam silabus tetap dicantumkan karena ini mungkin belum kita bahas. Sehingga nanti kalau dalam ujian ada soal yang keluar, maka di silabus kan sudah ada. Lalu kalian tidak bisa kemudian mengatakan, oh belum diajarkan kok, kan begitu. Ini sudah diajarkan semuanya. Insya Allah soalnya tidak akan keluar dari materi yang sudah disampaikan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang ke mad silah. Kemarin di buku Tuhfatut Thullab ini mohon dikoreksi di halaman 51 direvisi
Saya sudah ngecek riwayat Hafiz an Asim, mad silah itu panjangnya tidak sampai seperti mad lazim yang dibaca tul, tapi cukup seperti mad jaiz munfasil. Ya, seperti mad jaiz munfasil. Sekarang sebelum saya menjelaskan mad silah, barangkali di antara teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasan silah itu terkait dengan apa? Mad silah itu terkait dengan apa? Monggo. Mau dibawa ke rumah sakit ah? Ayo. Makanya benar ya kata Rasulullah itu, Igtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah ketika masih sehat ini kita sering lupa nikmat yang namanya sehat. Kalau sudah diuji sakit itu, yang keinginannya orang sakit apa? Ya cuma satu, kepingin sehat. Kalau sehat kadang kita menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu itu banyak bentuknya. Ada yang tersibukkan dengan yang namanya gadget. Gadget itu bahasa Indonesianya apa, Rek? Gawai. Kenapa disebut gawai? Karena penggawaian apapun kalau sudah pegang gadget itu lupa semua. Ini golek penggawaian. Enggak, ini saya sendiri yang memelesetkan itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya gawai. Sampeyan baca buku, enak-enak baca buku, di sampingnya ada gawai, bisa nyambi yang lain. Nyari browsing, nyari artikel, bisa nyambi yang lain. Akhirnya artikelnya hanya sepersekian persen. Ya, barangkali. Oke, kita lanjutkan lagi. Monggo di antara teman-teman, mad silah, apa silah itu, Rek? Ini nanti pekan depan kita review, lalu sama tahsin. Nanti yang pekan terakhir Selasa depan saya ingin kita mereview semua materi. Jadi sampean sudah siapkan sehingga saya tanya dan tidak usah buka buku, langsung jelaskan. Sehingga nanti kalau dapat soal tidak kaget, oh wis tahu kabeh kan gitu, aman sudah. Ya, makanya pekan depan hari Jumat ini masih saya buka, siapa yang mau nanya monggo. Nanti Selasa yang terakhir sebelum ujian akhir itu ganti saya yang nanya. Monggo yang mau memberi penjelasan tentang mad silah. Tadi sudah direvisi ya di halaman 51 dicoret. Loh, ayo, Rek. Ini ada di sini. Mad silah adalah setiap hak dhamir. Loh, ada kan di sini? Hak dhamir itu apa? Monggo yang mau memberi penjelasan, enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah ragu-ragu. Ayo arek ya Allah. Ini kelas tartil, ini kelas yang min a'lal fusul. Ini fasal yang paling tinggi nih. Kelas tafsir belum ada kan ya? Kalau tahun-tahun yang dulu itu ada atasnya kelas tartil itu tafsir. Nggak tahu nanti semester depan diadakan atau enggak. Kalau diadakan berarti nanti mungkin dari kelas ini ada yang naik ke tafsir. Kalau memang terkait dengan materi di kelas tartilnya sudah enggak ada masalah. Tinggal ke pengembangan tafsirnya, pengembangan maknanya, bukan hanya lafdzonnya yang dipelajari. Monggo yang mau jawab. Ya opo rek musuh kudu ana hadiah. Dapat piring. Nanti saya ambilkan di. Akhirnya saya tuh pingin ada timbal balik gitu loh, sampean juga aktif. Nanti kalau saya terus menjelaskan, saya khawatirnya diprotes nanti. Diam-diam sampean lalu bilang ke temannya begini, kita tuh kelas tartil ya, tapi kok metodenya ceramah mulu. Masa ustadznya doang yang ceramah kan begitu. Kita juga pingin dong menyampaikan keilmuannya kan begitu. Monggo. Harus ditunjuk dah. Iya, isinan arah-arah ini. Kalau dalam hal ilmu jangan pemalu. Monggo.
Mm-mm. Menunjukkan nya itu apa? Nyonya maksudnya. Nya itu nya apa? Kata ganti. Apa semua hak domir itu masuk dalam kaitannya dengan yang terkait dengan yang namanya matsilah? Nah, kalau tidak berarti rinciannya gimana? Aku kok krungu suara ndek ndi iki, Mang. Ah, iya. Monggo. Firna, iya. Ayo, monggo. Tentukan dulu hak domirnya. Karena hak domir itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Berlaku nggak untuk hak domir yang muannas? Tidak. Karena hak domir muannas itu dalam qiraatnya dibaca apa? Bacaan apa? Matobi'i, sudah ya. Berarti ini hak domir yang mudzakkar. Ada berapa kondisi hak domir yang mudzakkar dalam kondisi nasab dan jar? Bingung pertanyaannya. Ini jangan-jangan bukan salah sama yang salah saya yang susunan pertanyaannya mungkin yang kurang tepat. Gini. Ya wes, sekarang gini ya. Saya ingin bacakan sekilas ini. Ini ada 4 halah, 4 keadaan yang perlu kita lihat. Karena ini kan kita membahas tentang matsilah. Kalau matsilah itu bicara satu keadaan, tapi kita harus tahu ada 3 keadaan lain terkait dengan hak domir atau hak kinayah yang ternyata di situ tidak dibaca mat. Ini nanti arahnya ke jawaban jenengan tadi, yang huruf sebelumnya harus hidup, lalu tidak bertemu dengan huruf yang mati. Kalau ketemu huruf yang mati kan bukan mat juga, lahul mulku kan dah. Lah ini ada 4 keadaan. Ini makanya saya banyakan di sini. Mahiyaha usaha ul kinayah. Jadi hak dhamir itu disebut juga dengan hak kinayah. Hak kinayah itu dalam istilahnya siapa? Haul kinayati fi istilahil qurra. Dalam istilah para imam qiraat ini disebut hak kinayah. Jadi kalau sampean dengar hak kinayah itu apa ya? Ya ini hak dhamir ini. Hiyal ha'u zaidatu dallatu 'alal wahidil mudzakkaril ghaib. Yaitu hak az-zaidah yang menunjukkan 'alal wahid al mudzakkar al ghaib, menunjukkan pada satu yaitu orang ketiga ghaib tapi harus mudzakkar. Ini dalam kondisi nasab dan majrur, mansub dan majrur. Karena kalau dhamir mudzakkar dalam kondisi marfu enggak bisa. Huwa kan bukan, beda. Nah ini diambil hunya. Wa tusamma aidon, jadi hak yang zaidah yang menunjukkan al-wahid al-mudzakkar al-ghaib ini disebut juga dengan hak ad-dhamir. Podo. Jadi hak kinayah dengan hak dhamir itu sama. Ini ada penjelasannya. Ya. Ini ada hak yang asli yang kalau orang tidak tahu, ini biasanya kalau kalian sudah belajar gharaibul qiraat, ini masuk pembahasan seperti lafadz ma nafqahu. Itu memang kelihatannya haknya didahului oleh fathah tapi bukan hak dhamir, maka dia bukan hak kinayah. Karena memang asli dari fiil itu. Ya, ini kan fiil mudhari'. Faqiha yafqahu ma nafqahu katsira ma nafqahu, maka tidak dibaca panjang, tidak ada urusannya dengan hak kinayah. Makanya di gharaib kan dipelajari ya, gharaibul qiraat. Nah, saya lanjutkan langsung. Aina taqa'u haul kinayah? Hak kinayah itu ada di mana saja posisinya? Dia bisa berada di dalam kata benda, fil ism, taqa'u fil ism fi mithli qaulihi ta'ala. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Hu-nya itu hak kinayah. Wa taqa'u fil fi'li fi mithli qoulihi ta'ala, bisa juga dalam dia berada di fi'il. Ini yang saya katakan tadi, kalau berada di fi'il ini posisinya atau mauqi'ul i'rabnya adalah dalam posisi mansub nasab. Contohnya apa? Kamatsali Adam, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Khalaqahu, nah itu haul kinayah. Bisa juga masuk ke huruf, wa taqa'u fil harf, huruf. Fi mithli qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu alaihi, itu juga hak kinayah. Kita masih belum membahas tentang mat silahnya ya, karena ini tidak mat, pokoknya hak kinayah. Itu masuk pada harf. Ala itu kan huruf, lalu kemasukan hak alaihi. Di Al-Quran ada satu yang qiraatnya Asim, riwayat Hafiz, dibaca alaihu, alaihullah. Cuma satu itu. Nah ini hal lihail kinayah halatun wa ma hiya wa ma hukmu kullin minha. Naam, lihail kinayah arba'u halatin wa hiya. Lah ini yang saya sampaikan tadi. Saya tanyakan tadi. Ada yang pertama al halatul ula. Posisi yang pertama hak kinayah itu antaqa'a ba'da harfin mutaharrikin wa qabla harfin sakinin. Nahwu qaulihi ta'ala, qauluhu ta'ala lahul mulku. Jadi hak kinayah ini posisinya berada setelah huruf yang berharokat. Hu didahului la, maka la itu kan berharokat. Tetapi ya, dia ini langsung ketemu huruf yang mati. Wa hukmuha fi hadhil halah adamus silati fi halatil wasli bima ba'daha. Di sini hukumnya adalah tidak ada silah. Silah itu dibaca panjang, makanya disebut mat silah. Kaitannya dengan hak dhamir gitu loh. Di sini tidak ada hukum silah. Kenapa? Karena dia dipapak itu apa? Disusul dengan huruf yang sukun. Jangan dibaca lahul mulk, tapi langsung lahul mulku. Lalu yang kedua, al halatu tsaniyatu antaqa'a baina harfaini sakinaini, berada di apit dua huruf yang sama-sama sukun. Contohnya apa? Ilaihil masir. Wa hukmuha fi hadhil halati adamus silati aidan. Sama, di sini juga tidak ada sila. Ya mat sila tidak ada. Ai adamul maddi mutlaqan fil wasl. Ilaihil masir gitu. Ini kondisi yang kedua. Jadi yang pertama tadi sebelumnya sudah berharokat fathah tapi ketemu sukun sehingga tidak ada sila. Yang kedua ini sukun. Jelas tambah tidak ada sila. Paham ya? Enak jelaskan kelas tartil itu sekali itu mantuk-mantuk, Masya Allah. Ya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin. Lanjutannya nanti doanya setelah baca ayat itu. Al-halatu tsalitsatu, kondisi yang ketiga, antaqa'a baina harfaini mutaharrikaini. Contohnya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lah ini wa hukmuha fi hadhil halati al maddu. Mulai di sini ada mad. Bimiqdari harakataini ithnataini faqat. Ukurannya berapa panjangnya? 2 harokat, sama seperti mad tabi'i. Lahu ma, ojo dawa-dawa, lahu ma kedawan. Cukup lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini berarti nanti masuk kategorinya mat silah apa? Qasirah.
Qasr dari qasr, karena dalam term ilmu qiraat qasr itu ya seperti mat tabi'i itu. Jadi qasr itu ada dua, ada al-mad wal qasr. Mat tabi'i bisa masuk mat, tapi kalau dijejerkan ada qasr, ada tawassut, ada tul. Qasr itu berapa? 2 harokat. Tawassut berapa? 4 harokat. Tul berapa? 6 harokat. Oke. Berarti ini adalah mad silah qasirah. Idza lam yaqa' ba'daha hamzun. Syaratnya kalau setelah hak kinayah itu yang sudah depannya hidup, belakangnya hidup, yang penting belakangnya ini bukan hamzah. Fa idza waqa'a ba'daha hamzun fil kalimati taliyati laha tahawwulul maddi harakataini ila maddin munfasilin. Nah ini yang saya katakan tadi, kenapa harus direvisi. Ini sumbernya ada di sini. Kalau ketemu hamzah, maka mad yang asalnya 2 harokat maka berubah menjadi panjangnya seperti mad munfasil. Berapa mad munfasil? 2 atau maksimal 2,5 alif, tidak sampai 3. Jangan sampai 3 kepanjangan. Makanya di sini coret-coret, ini dicoret, ditulis bawahnya. Revisi. Lanjutannya, contohnya la yamassuhu illal mutahharun fayumaddu arba'un au khamsu harakatin jawazan. Maka di sini panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. 5 harokat berarti 2,5 alif, tapi tidak sampai 6. Ini Google Meet-nya kok koneksi jaringan Anda terputus. Biasanya keluar sendiri masuk lagi gitu ya. Iya kayak yang kapan itu ya. Makanya kemarin pas rapat itu gimana ini pembelajaran biar efektif, masuk terus saja walaupun tinggal 2 pekan, nggak sampai. Nanti mudah-mudahan semester depan lebih efektif lagi. Nah, ini masih kondisi yang ketiga. Berarti di kondisi yang ketiga disinilah bacaan mad silah qasirah atau tawilah. Bedanya apa? Kalau tawilah, kenapa kok panjang? Hamzah setelahnya setelah haul kinayah itu ada hamzah. Lalu yang al-halatur rabi'atu ini gimana Uni Puput? Ini dibiarin aja nanti masuk sendiri atau pakai apa? Oh gitu ya. Masih aktif. Saya sendiri yang keluar dewe iki. Jadi gak apa-apa sampean ulang dewe. Jadi Uni Puput nanti yang ngajar di situ. Ya wes. Loh, kok Anda sedang offline ini? Nggih, sekedap malih. Jam piro sih rek? Durung ae mulai kok sebrak-brak ae. Ternyata UIN ini wifi kampusnya yang putus ini, UIN wifi-nya. Sebentar saya coba untuk bergabung kembali. Gak gelem. Oh. No internet, nyala apa nih? Tethering. Oh gitu, ya monggo. Makanya yang kapan tuh, yang Jumat kapan tuh ya? Saya bengok-bengok kadung mangap, tiba-tiba putus. Mangap dhewe kan ono koncone kan yo gak enak. Terus ya napa? Oh ya wes. Saya dan gini yo.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatur rabi'atu an taqa'a ba'da harfin sakinin wa qabla harfin mutaharrikin nahwu qaulihi ta'ala fihi huda. Jadi kalau ini hak kinayah itu jatuh setelah huruf yang sukun. Tapi sebelum hak kinayah, ini setelahnya ini adalah huruf yang berharokat. Masalahnya di sini karena sudah didahului oleh sukun, maka otomatis dia juga tidak dibaca panjang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti mad sila apa bukan? Bukan. Hak kinayah apa bukan? Tetap hak kinayah. Hak dhamir apa bukan? Tetap hak dhamir tapi bukan tidak ada sila sehingga tidak dibaca ma. Fa hukmuha adamus silah inda hafsin menurut riwayat Hafiz an Asim. Nah ini fi halatil wasli, ya mesti halatil wasli illa fi kalimatin wahidatin fil Qur'anil Karim wa hiya fi suratil Furqan. Dalam riwayat Hafiz an Asim ada satu hak kinayah yang riwayatnya ini dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Ini hanya ada satu. Ini riwayatnya memang begitu. Jadi ini kita ngaji itu berdasarkan riwayat. Jadi ya cuma satu itu. Jadi ini yang di luar yang pakem, makanya biasanya disebut gharaibul qiraat. Gharaib itu apa sih maknanya? Asing. Asing itu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Saya sering mencontohkan kalau ada orang Amerika datang ke Ameriki, bukan Amerika kan sana, kalau ini anak Ameriki, maka yang asing yang Amerika apa yang Ameriki? Yang Amerika. Kalau sampean orang Ameriki datang ke Amerika, yang asing siapa? Sampean asing, karena banyak jumlahnya lebih banyak mereka. Maka hitungan-hitungan yang tidak banyak itu dibanding dari kaidah-kaidah umum, itulah kemudian oleh para qurra disebut dengan gharaibul qiraat fi qiraati Asim umpama begitu biriwayati Hafiz. Jadi begitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang mad sila? Kalau tidak ada kita lanjut karena materi kita masih banyak. Bisa-bisa sampai jam 10 lebih seperempat. Ya, enggak apa-apa ya? Enggak mau. Aku yang mau. Sama berarti kita punya gelombang dan frekuensi yang sama. Sama-sama tidak mau sampai jam 10. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke saya ke mad farqi dulu. Jadi ini seharusnya mad iwat, tapi mad iwat, mad lain, mad tamkin itu gampang. Sekarang saya yang agak ini aja, yang mad farqi dulu. Kenapa kok mad farqi? Karena nanti ada catatan-catatan tambahan di luar yang sudah kita ketahui, boleh jadi begitu mudah-mudahan. Di dalam kitab Sofahat fi Ulumil Qiraat, kalau di kitab Tuhfatul Tullab sampean itu ada di halaman 52. Di situ penjelasannya bertemunya dua hamzah, hamzah huruf mad dan hamzah istifham. Iki apa iki? Hamzah huruf mad dan hamzah istifham. Ini perlu direvisi kayaknya. Mestinya apa? Coba. Kelas tartil harus bisa merevisi. Ini membaca secara kritis. Kira-kira yang tepat gimana? Hamzah huruf mad. Ini hamzah huruf mati. Hah? Kalau bertemunya dua hamzah, ada yang bisa menjelaskan mana dua hamzah itu? Iya, apa? Hah? Istifham yang mana? Dalam ayat Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Yang istifham yang mana?
Ya wes, ini sebenarnya sudah pas hanya ya. Hanya yang perlu direvisi sedikit, hamzah istifhamnya ini harus didahulukan. Jadi bertemunya dua hamzah, hamzah istifham. Karena hamzah istifhamnya yang depan. Kalau didahulukan hamzah huruf mat, nanti orang akan, loh, kata kok endi iki? Lalu hamzah yang kedua itu aslinya itu hamzatul wasli, tapi hamzah wasol itu kalau dia di tengah didahului oleh sebelumnya diwasol, maka dia memang tidak bunyi. Contohnya apa? Doroba yadribu. Yadribu fi'il mudhari' kan? Untuk membentuk fi'lul amr, caranya gimana? Dibuang huruf mudhari'ahnya. Menjadi apa? Dod, ro, ba. Lalu huruf akhir disukun. Bacanya apa? Drub. Aslinya begitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada bahasa Arab itu dua konsonan yang bertemu di depan. Dua konsonan itu bisa di belakang dalam kondisi wakof. Ini kalau bicara konsonan vokal, nanti teman-teman yang di BSA nanti kita belajar lebih jauh di mata kuliah ilmu aswat. Semester 3 nanti ketemu saya. Itu konsonan vokal. Nah, singkat cerita begini, karena tidak ada dua konsonan yang double. Kalau bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Ya, bahkan bahasa bahasa Indonesia itu 3 juga ada. Contohnya apa? Skripsi, SKR, baru ketemu I, skripsi loh. Bahasa Arab tidak bisa. Makanya bahasa Arab itu kalau nyerap bahasa dari non Arab atau bahasa ajam itu mesti disesuaikan. Strategi itu bahasa Arabnya istirotijiyah, dibantu dengan hamzah. Maka sama konteksnya ini. Fi'il mudhari' yang karena ada dot sukun lalu ro, kan itu dot sukun kan mati konsonan, lalu ketemu ro-nya, itu kan dua konsonan, maka dibantulah dengan hamzatul wasli, maka menjadi idrib. Kalau di tengah-tengah tidak terbaca, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, jangan dibaca wa idrib lahum, keliru. Maka kalau ditanya wadrib lahum, ini alif apa hamzah? Alif apa hamzah? Hamzah, enggak perlu voting ya. Hamzah. Dalam konteks ini, karena hamzah wasol itu kesambung dia di tengah-tengah, maka dia seakan-akan seperti huruf mat. Apalagi di sini biar bisa membedakan bahwa di sini itu ada hamzah wasol dengan ada hamzah istifham. Makanya dia disebut mat farqi. Farqi itu membeda. Paham sampai sini ya? Lah panjangnya dari mana? Inilah yang dalam Sofahat fi ulumil qiraat itu disebut al-mad al-mulhaq bil lazim. Mad farqi itu diilhaqkan, disandarkan kepada mad lazim. Yulhaqu bihi maddul farqi wa huwa ma kana harful maddi fihi mubdalan min hamzatil wasli al-waqi'i ba'da hamzatil istifham. Maka di sini kan hamzah wasol yang jatuh yang berada setelah hamzah istifham. Makanya kenapa tadi kok sampean saya minta ngerevisi ini, hamzah istifhamnya dulukan karena istifhamnya yang depan. Biar tidak bingung. Wa kana ba'dal harfil maddi sukunun asliyun. Lalu ada sukun asli. Al ta'rif itu kan sukun lamnya. Ketemu sukun, berarti kan sebabnya sukun. Kan kemarin sudah kita bahas. Mat itu yang pokok, yang asli itu yang mat tabi'i, yang far'i itu ada sebab. Sebabnya itu bisa ketemu hamzah. Maka muncul mat jaiz, mat wajib, kan begitu. Bisa ketemu sukun. Kalau ketemu sukun bacaan mat lazim. Ini dimulhakkan kepada mat lazim. Faham? Mat ini yang qasimu ila qismaini maddul farqi al-muthaqqal wa qad waqa'a fi kalimataini faqat fil Qur'an. Hanya ada dua kata dalam Al-Qur'an. Yaitu yang pertama, ini terulang 2 kali dalam surah Al-An'am 143 144. Qul adzakaraini. Kenapa?
Karena lam bertemu zal, masih ingat bacaan apa? Ada al ta'rif ketemu zal, bacaan idgham asyamsiyah. Sehingga karena ada proses mudgham maka menjadi berat, sama kayak mat lazim kilmi kemarin. Mat lazim harfi juga begitu. Yang mutsaqqal kan karena ada proses idgham. Alif lam mim shad. Kalau tidak ada proses mudgham maka mukhaffaf. Saya terlalu semangat ya. Mohon maaf. Ini padahal tidak ada tehnya semangat begini. Kalau ada tehnya jahe, wah. Jangan dituruti. Nanti malah sampai jam 10 beneran. Kan kita tidak ingin sampai jam 10. Ya. Maksimal itu ya. Jam berapa maksimal? Ya, kita lanjutkan, balik lagi. Jadi ini yang mutsaqqal itu ya hanya ada ini. Di surat Yunus itu juga di surat Yunus sama di surat An-Naml. Tapi lafadznya ya dua ini. Allahu dengan adzakaraini. Sampai sini paham? Berapa panjangnya? 3 alif atau setara dengan karena dia mulhaq disandarkan kepada mad lazim. Sekarang saya tanya, ada nggak yang pernah belajar, bolehkah adzakaraini dibaca selain dengan cara membaca mad farqi? Silakan yang mau memberikan jawaban. Monggo. Loh, ini kan sudah mutakharrijat fi al-ma'ahid al-islamiyah. Khirijah. Kan sudah pada alumni lulusan sebelum ke MSAA kan. Atau dari kakak pendamping, mungkin Uni Puput atau Mbak Nabila pernah belajar adzakari dibaca selain mad farqi. Ya wes, like kamu tak, jangan-jangan kalian ini nyamar itu tidak ingin menampakkan saya itu sebenarnya tahu, tapi saya tidak ingin menonjol-nonjolkan keilmuan saya karena ini nanti khawatir riya. Lalu dalam konsep ketika taklim ya nggak apa-apa, harus sampaikan, jangan disimpan ilmunya. Oke, sekarang saya bacakan di Sofahat, nanti saya lengkapi di kitab yang lain. Tanbihun, ini ada tanbihun. Ya juzu fi kalimati maddil farqi ats-tsalatsa, ya. Mad farqi ini ada 3 kalimat. Tinggal nanti yang mad farqi yang mutsaqqal, yang tebal itu yang adzakarain sama Allah. Kalau yang mukhaffaf itu al-ana. Walaupun al-ana itu juga masuk di mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi al-ana itu kalau masuk mad lazim kilmi mukhaffaf, kenapa? Ya karena memang ukurannya sama, dia mulhaq sana. Kenapa kok dinamakan mad farqi? Karena faktanya di situ adalah hamzatul istifham dengan hamzatul wasli. Sehingga ini dibaca begitu untuk membedakan, biar kalau langsung dibaca gini, maksudnya membedakan itu begini, Rek. Kalau dibaca tidak mad. Jadi gini. Serius ini. Sampeyan jangan menduga alasannya itu muncul dulu baru ada kiroatnya, ndak. Kiroatnya secara riwayat itu ada dulu. Baru kemudian para ulama menggali hikmahnya sekaligus merumuskan iki dijenengo opo, itu baru muncul kemudian. Ini harus kita pahami sehingga kita kerangka berpikirnya tetap ini riwayat. Jadi kalau ada alaihullah, bukan Qur'annya yang salah. Yang lain alaihi, kok ini ada alaihu dalam riwayat Hafiz an Asim, maka ini pengecualian masuk gharaib. Ada fihi, lainnya pendek, kok ada satu yang panjang fihi, karena riwayatnya begitu. Nah, al-ana ini disebut farqi, kenapa?
Karena kalau dia tidak dimatkan, ini hikmahnya. Maka di situ hamzahnya dikira itu hamzah wasol saja, tidak ada hamzah istifhamnya. Coba kalau kita bacanya al-ana, kan posisi di depan hamzahnya. Berarti seakan-akan male gak ono hamzah istifhamnya. Dikira itu hamzah yang al-ta'rif biasa. Karena al-ta'rif kalau di depan kan terbunyi hamzahnya. Maka ketika dibaca al-ana, maka disebut farqi. Kenapa? Karena untuk memetakan bahwa di situ sesungguhnya ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hamzah apa? Istifham. Hamzah yang kedua hamzah apa? Hamzatul wasl. Maka disebut mad farqi. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ternyata tiga kata itu, yang tiga kata itu masing-masing terulang dua kali. Az-zakara ini dalam surat Al-An'am di Thamaniyata Azwaj itu ada dua kali. Lalu Allah itu juga terulang dua kali, satunya di surah Yunus, satunya di surah An-Naml 59. Lalu Al-Ana itu dua-duanya di juz 11 surah Yunus ayat 51 dan 91. Berarti ada tiga kata. Ternyata tiga kata ini yajuzu wajhani fi riwayatil Imam Hafiz min Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi riwayat Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah itu boleh dibaca dua wajah. Sampai pilih salah satu. Wajah yang pertama seperti tadi berarti dia mad farqi. Ternyata wajah yang kedua dia boleh dibaca tashil. Bahkan semua qurra itu boleh membaca tashil. Jadi begini, thamaniyata azwaj minadh dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain qul adh-dhakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Itu boleh. Selama ini kita belajar gharaib, tashilnya riwayat Hafiz an Asim ada berapa? Satu. A'jamiyun. Kalau itu memang riwayat Hafiz tidak ada wajah membaca tahqiq. Tashil itu sebenarnya lughah Quraisy. Orang Quraisy itu biasa mentashilkan. Jadi kalau ada hamzah double, hamzah yang kedua itu dientengkan, dimudahkan, tidak diperberat, tidak tahqiq, tidak realisasi 100%. Tapi qabilah Tamim itu senengannya tahqiqul hamz. Makanya ada riwayat, ada bacaan kan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kita kan bacanya a'anzartahum, ada yang baca anzartahum, yang kedua dibaca tashil. Jadi hamzah yang tashil itu yang kedua, bukan dua-duanya tashil, anzartahum, tidak ada. Jadi yang pertama tetap tahqiq. Makanya dulu guru saya itu lek ngulang itu rodok kereng. Kalau ada dua hamzah itu ojo nyeret yang kedua. Contohnya apa? Idza jaa ajaluhum. Jangan sampai idza jaa ajaluhum terus dibaca idza jaa ajaluhum. Ini nyeret yang kedua, malah koyok tashil, padahal tidak ada bacaan tashil di situ, gitu loh. Tapi kalau ini ada dua wajah, boleh, sampean baca gitu boleh. Jadi nanti kalau setoran ke musohe, tashe belum mulai ya? Tashe sudah semester depan mungkin ya? Karena kemarin ini semester ini masih menghabiskan kakak tingkat yang tidak pernah mengicipi ma'had, hanya daring. Karena angkatan 20 itu tidak pernah masuk ma'had. Nah, sampai nanti praktekkan itu baca tashil. Kalau diingatkan, lu ini boleh. Nanti sampai fotokopi sak lembar ini. Oh ini ada, boleh. Kalau masih kurang yakin, saya tambahkan di ini. Ini ada kitab Al-Qiraat Al-Ashr Al-Mutawatirah. Jadi Thariq min Thariqai Asy-Syatibiyah wa Durrah. Ini dua Thariq. Nah ini jelas di sini disebutkan. Az-zakaraini ya
Wajhaini. Jadi ini ada dua wajah, wajhani. Al-mad al-musyabba, tadi itu ya, mad tadi itu. Wa tashil bainal hamzati wal alif. Tashil itu membaca antara hamzah dengan alif, tidak hamzah utuh total enggak, tapi ada tadi itu az-zakaraini. Itu. Yang lain gimana? Sama, yang 3 kata tadi sama. Jadi kalau sampean baca umpama al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sampean enggak baca panjang, maka bisa dibaca tashil. Al-ana, bukan begitu. Al-ana. Kalau sudah tashil, ya berarti tidak perlu panjang, jangan digabung. Nggak bisa, nggak ada riwayatnya. Jadi jangan digabung, pilih salah satu. Karena namanya wajah itu pilih salah satu. Kalau ada 2 wajah berarti samain pilih. Sampai sini ada pertanyaan? Loh ini kalau kelas tartil saya kasih tahu. Kalau saya ngajar kelas asasi ya enggak sih. Wong adzakara ini kadang prakteknya masih bingung, mesti jihasi. Tapi karena ini levelnya orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, maka ya memang sudah seharusnya gitu loh. Jadi tidak main-main, kelas tartil ini luar biasa. Sesuai dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kalian disuruh di kelas tartil. Dan ini ngawur nih. Warattil tartil, karena Al-Qur'an itu dengan tartil yang sungguh. Ini bicara mengenai mad farqi. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Wonten yang nanya? Gratis. Tapi bisa dipahami ya, yang daring, Dewi Balkis, Rahma, Iza, fahimtun? Halo? Oh, makanya yang ngomong ini loh. Iya, wes. Ada pertanyaan, Mbak? Betul, ya wes. Samun tak nyalakan, tidak apa-apa. Speakernya tak on kan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu madlin. Sebelum ke mad iwad. Mad iwad gampang insyaallah, ya. Jadi madlin itu yang pertama ada yang memasukkan. Jadi pokoknya lin itu pertama acuannya adalah kalau ada ya sukun atau wawu sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Itu bacaan lin. Lalu ketika wasol, ya. Ketika wasol tetap ada yang mengatakan itu madlin, tapi ketika wasol hanya ada satu wajah, yaitu tetap hanya 2 harokat atau 1 alif. Wasol loh ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Jadi panjangnya hanya ada 1 wajah, itu kalau wasol. Ada yang menyebut itu madlin, tapi ada yang menyebut yaitu lin, karena lin itu juga nanti masuk dalam bagian sifatul huruf. Ada sifat lin itu lunak. Gimana cara bacanya? Jangan terlalu kaku. Li'ilafi Quraisyin, itu kekakuan.
Oh namanya saja lunak kok. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayfi falya'budu rabb hadzal bait. Kalau waqaf. Paham sampai sini? Pokok ojo kaku-kaku jenenge lunak. Nah, ketika waqaf ya, maka ini kalau dalam sofahat itu dinamakan ada mad yang mulhaq bil arid lis sukun. Dia disandarkan kepada mad arid lis sukun. Maka yulhaqu bihi maddul lin al waqfi, disebut mad lin al waqfi. Kenapa? Karena diwaqafkan. Kalau di buku lain ada yang menyebut dengan maddul lain al aridi, ada mad lain aridi. Itu sama maksudnya. Mad lain al waqfi dengan mad lain aridi itu podo. Kapan itu? Ketika ada lain ya, yang lin itu diwaqaf, li'ilafi Quraisy. Inilah yang ada 3 wajah seperti dalam membaca mad arid lis sukun, panjangnya bisa 3. Berapa? 2 4 6. 1 terus 2 3. Bisa 2 2,5 boleh. Ya boleh lah. Yang penting roto itu soal rasa. Umpama li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Gak enak dirungokno. Kenapa? Karena yang depan tidak terlalu panjang, kok yang belakang sampai dawakno sampai tul. Ambil yang rata. Karena Quran itu gini loh, Quran itu muhassinatnya, sisi keindahannya itu tidak hanya secara maknawiyah, tapi lafziyahnya itu dijaga betul. Kalau tidak percaya, kiroat yang kita pakai ini, Hafs an Asim, ketika membaca surah Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiyah, ya gitu ya. Hiyah itu, coba nggak usah buka Quran. Sekarang saya tanya, itu yang hak yang sukun di belakang itu apakah tak marbutoh atau hak yang disukun? Lo ya. Memang biasanya yang tak marbutoh itu cara mewakafkannya kan diganti biibdalil harf, diganti hak. Karena tak marbutoh itu tidak bisa dibaca tak. Fatimatu, jadi Fatimah kan begitu. Kecuali kalau diserap dalam bahasa Indonesia, ayah itu kan mestinya kalau sukun wakaf kan jadi hak. Tapi di Indonesia kan jadi ayat, tetap tak ayat. Karena untuk menunjukkan asalnya. Ternyata wama adraka mahiyah itu hak yang sukun, bukan tak marbutoh. Karena aslinya itu hiya dhamir itu. Kan dia bicara mengenai فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Kalau itu iya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, karena wakaf sukun. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, tak marbutoh. Wa ma adraka ma hiya. Aslinya tuh hiya tanpa hak. Sehingga dalam qiraat yang lain selain Hafs itu ada yang membaca kalau disambung maka dikembalikan ke asal, bacanya jadi begini. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tak marbutoh lagi yang belakang itu. Tapi riwayat kita tetap haknya dibaca wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jangan dibaca wa ma adraka ma hiyatun. Bukan, karena itu bukan tak marbutoh. Coba kita lihat. Kenapa kok dalam riwayat sampai itu ada haknya? Karena untuk menjaga bunyi akhir biar seimbang.
Jadi keindahannya tetap terjaga. Coba umpama ndak ada haknya, bacanya jadi begini kalau waqaf. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hi narun hamiyah. Lo kan gak enak mari haha baru iya. Jadi itu sudah luar biasa itu. Jadi haknya itu ya disebut itu hak tambahan saja. Tapi riwayatnya memang begitu gitu. Dari Rasulullah begitu. Dari malaikat Jibril ya begitu. Dari Allah juga begitu. Untuk riwayat Hafiz an Asim. Ada pertanyaan sampai sini? Betul. Wes, iku mantuk apa? Lin. Jadi roto, makanya kerataan itu yang terjaga gitu loh. Kita ini dalam rangka ini Al-Qur'an ini tidak hanya sekedar baca, tapi benar iya, tapi di samping benar kan juga harus indah. Makanya tajwid itu jawad itu tajwid. Kiai Fatoni Dimyati itu sering cerita, orang kalau belajar tajwid itu mestinya baca Qur'annya semakin ringan, tidak merasa kesulitan, tidak merasa berat, karena itu indah gitu loh. Jadi ringan aja, seret mengalir begitu. Jadi gak sing suara a'udzubillahi minasyaitonir. Ya gak ngono rek. Kalau mungkin cek kayak belajar diurui ngono sik, cek nanti gak teledor, pondasinya dikuati ya monggo lah. Tapi kalau sudah jadi dipoles. Gitu loh. Sampai sini paham? Oke. Jadi ini namanya mad al-lin, al-waqfi atau al-aridi. Sehingga tetap seimbang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rata, ojo sing ngarep dawa sing ndak. Tapi boleh enggak? Bolehnya sih boleh karena ada 3 wajah. Cuman kan sesuatu itu kan tidak hanya urusan boleh dan tidak, tetapi ada rasa. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya. Kalau ada kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu mad iwad. Mad iwad ya ngono iku. Apabila ada fathatain di akhir kalimat dibaca waqaf dan dibaca waqaf maka belakangnya tidak dibaca tanwinnya tapi cukup innallaha kana aliman hakima. Kalau hamzah itu yang di akhir itu memang hamzah itu ketika bacaan mad iwad dan itu hamzah, itu alif yang berdiri tidak tampil di situ tapi sudah menyimpan sesungguhnya. Inna ansha'nahunna insya'a, kan begitu. Faja'alnahunna. Ini mad iwad dan yang terakhir adalah mad tamkin. Mad tamkin itu apabila ada huruf mad yang berupa ya sukun dan sebelumnya ada ya tasydid, itu mad tamkin. Panjangnya sama dengan mad tabi'i. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kalian diucapkan tahiyah, maka orang salam ya ke kita, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah, balaslah, salamlah itu yang terbaik, yang lebih baik darinya. Kalau orang bilang assalamualaikum, jawabannya ditambahi kan, waalaikumsalam warahmatullah. Ono koncone wis lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai tidak berbuat ihsan namanya itu.
Wis balekno tapi mengurangi. Ini zalim ini. Oke, inilah pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang hukum ra'. Mohon teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang ahkamur ra'. Kadang-kadang itu gini loh, kita tuh sudah paham hukumnya, paham ini, tapi prakteknya itu loh kadang-kadang kok jek ono siji loro sing ya, halaman 37. Baik, sekarang tadi saya baca sendiri. Sekarang saya kasih contoh aja, saya contohkan lalu saya tanya. Vina, coba Vina, ada ayat begini. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ firqatin atau fiqatin, tebal apa tipis? Kenapa? Karena setelahnya ada apa itu alasannya? Karena setelahnya ada harokat fathah. Huruf isti'la yang berharokat fathah. Maka roknya walaupun sukun dan didahului kasroh, maka dia tetap tebal. Oke. Isti'la khussodautin qid. Zahratul rif'ah. Pundi? Zahratul rif'ah? Ya. Mbak Rif'ah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i atau irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Roknya tafkhim am tarqiq? Hah? Apa? Tafkik. Tafkhim. Kenapa? Yang lain? Ada yang jawab lain? Monggo. Siapa? Tarkik. Kenapa kok tarkik? Rok sukun didahului kasroh. Yang lain? Itu tafkhim. Kenapa? Karena hamzah wasol. Kasroh itu kan karena dia dibunyikan kasrohnya, tapi dilihat hamzah wasolnya. Kalau disambung otomatis itu tafkhim. Yang saya tanyakan kan kalau di waqaf tadi. Kalau disambung sampean pasti bisa menjawab tafkhim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ternyata walaupun waqaf itu tetap tafkhim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu. Mau tanya lagi nggak? Nah ini ada di C ini. Berharokat sukun dan sebelumnya berharokat kasroh aridoh. Kasroh aridoh itu bukan kasroh asli, dia yang didatangkan. Irka'u la yarka'un. Irji'i, ya kan? Termasuk dalam ayat yang lain, irji' ilaihim. Irji' itu juga tebal roknya. Jadi pakemnya itu jangan hanya dilihat kasrohnya, dilihat dulu kasroh apa ini. Ya. Ada yang bisa memberi contoh yang boleh memilih dua wajah, boleh tebal, boleh tipis, di mana?
Oh, ini ada di halaman 39 nih. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Bisa? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Bisa dua-duanya. Jadi ketemu istilah tapi istilahnya berharokat kasroh. Kalau istilahnya itu berat sehingga roknya terpengaruh menjadi tebal. Masih ingat ketika kita bahas sifatul huruf, sifat yang dia dipengaruhi, contohnya seperti tarkik dan tafkhimnya ro itu sifat apa? Kalau sudah dibuka buku nih, ayo, sifat apa? Dulu sudah pernah saya jelaskan waktu daring. Apa? Hah? Sifat apa? Iya, karena senjawab kok oleh mulai guys. Ayo, coba Dea mana? Apa Dea jawabannya? Sifat apa? Apa? Lupa. Ada tak sifat lupa itu? Ada. Sifatnya siapa? Sifatnya saya. Saya punya sifat lupa. Nggih, bagus. Jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan habis ini selalu ingat. Dulu rek, kalau ketika kita bahas ada sifat namanya al-lazimah, ada al-aridhah. Berarti masuk yang mana? Al-aridhah. Bahkan hukum bacaan ahkamun nun as-sakinah itu masuk kategori al-aridhah. Ya? Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.